Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masuk pada pelajaran kearsipan ya. Pada kompetensi ini kita masih membahas tentang menerapkan penanganan surat keluar. Kemudian materi pada pagi hari ini yaitu tentang penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Anak-anak masih ingat jam pertemuan pertama kan ya, apa yang kita bahas? Ya, yaitu tentang tahap-tahap pengurusan surat keluar. Kemudian jam pertemuan kedua tentang penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Sekarang ini kita akan membahas tentang penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Nanti pada materi ini kita akan membahas tentang pengurusan surat keluar menggunakan kartu kendali beserta apa sih perbedaan antara pengurusan surat keluar dengan sistem buku agenda dan menggunakan kartu kendali. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan materi berikutnya. Salah satu unit yang berpengaruh dalam pengurusan surat keluar adalah unit pengolah ya. Kemudian ini ada 3 surat yang akan kita bahas, yaitu surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Ini semua akan kita proses menggunakan kartu kendali. Yang pertama surat penting. A, ini pencatatan surat ya. Tugas pencatat surat adalah 1. Menerima surat beserta tembusannya dan kartu kendali 1 dan 2 dari unit pengolah. Sebelumnya, pada bagian pencatatan ini sudah menyimpan kartu kendali yang ketiga. Kemudian yang kedua memberikan stempel pada surat. Yang ketiga, kartu kendali 1 diteruskan ke pengarah surat untuk disimpan dan berfungsi sebagai kartu kontrol. Kartu kontrol ini artinya kita bisa mengetahui di mana surat ini sekarang berada ya. Gitu. 4. Memberikan paraf pada kartu kendali 2, kemudian mengembalikan kartu kendali 3 dan tembusan kepada unit pengolah. Oke. Jadi yang tadinya kartu kendali 3 di bagian pencatatan kemudian dikembalikan ke bagian atau unit pengolah. 5. Memberikan surat kepada petugas ekspedisi untuk dikirimkan kepada alamat instansi. Petugas ekspedisi ini adalah orang atau karyawan atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan surat kepada perusahaan atau alamat yang dituju ya. Kemudian yang B bagian pengarah surat. Tugas pengarah surat dalam menangani surat keluar adalah menerima kartu kendali 1 dan mencatat surat dan menyimpannya ke dalam kotak kartu kendali sebagai kontrol atau pengendali dari surat yang dikirimkan. Yang C penataan arsip. Tugas penata arsip adalah menerima kartu kendali 2 dari unit pengolah dan menyimpannya dalam kotak kartu kendali sebagai pengganti arsip yang ada di unit pengolah. Jika arsip yang berada di unit pengolah sudah inaktif, kartu kendali 2 di penata arsip ditukar dengan kartu kendali 3 dan tembusannya di unit pengolah. Gitu ya, paham ya? Jadi pada intinya nanti kartu kendali 3 disimpan di bagian penata arsip gitu kan. D. Pengiriman surat ya. Umumnya pengirim surat menggunakan ekspeditor atau kurir. Tugasnya menerima surat-surat yang akan dikirim kepada pihak lain dan mengirimkannya dengan cara-cara tertentu yang telah menjadi aturan di suatu kantor. Cara mengirimkannya bisa menggunakan kurir langsung atau bisa menggunakan pos, bisa juga menggunakan kotak pos, bisa juga menggunakan email ya itu. Kemudian prosedur penanganan surat keluar biasa. Tadi surat penting ya, sekarang surat biasa. Penanganan surat keluar biasa atau rutin sama seperti penanganan surat masuk biasa, yaitu menggunakan lembar pengantar surat biasa. Kemudian langkah-langkahnya: 1. Unit pengolah mencatat surat keluar biasa atau rutin dalam 2 lembar pengantar surat biasa. Kemudian surat asli, lembar pengantar, lembar 1 dan lembar 2. Tembusan diteruskan ke pencatat surat di unit kearsipan. Selanjutnya, menerima kembali tembusan surat yang sudah diberi cap stempel tanggal oleh pencatat surat dan lembar pengantar surat biasa. Itu lembar kedua untuk disimpan.
Hal ini digunakan sebagai tanda bahwa surat sudah dikirimkan ke alamat yang dituju. Kemudian yang kedua, pencatatan surat. Oke. Pencatatan surat menerima surat, tembusan dan lembar pengantar surat biasa, yaitu lembar 1 dan 2. Kemudian memberi cap stempel tanggal pada tembusan surat dan mengembalikan lagi tembusan dan lembar pengantar 2 kepada unit pengolah. Hal ini sebagai tanda bahwa surat sudah diterima dan dikirimkan, gitu ya. Ini memang materinya panjang sekali, jadi kalau tidak menggunakan skema itu susah untuk dipahami. Nah, sekarang kalau prosedur penanganan surat keluar rahasia. Untuk pengurusan surat keluar rahasia juga menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Langkah-langkahnya, surat rahasia diketik sendiri oleh pimpinan atau dibuat oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan. Nah, surat tertutup dan lembar pengantar surat rahasia, yaitu lembar 1 dan 2, diserahkan kepada pengarah surat. Kemudian surat diserahkan kepada ekspeditor untuk dikirim dan lembar pengantar 1 diserahkan kepada penata arsip dan lembar pengantar 2 kepada unit pengolah. Jadi anak-anak, untuk pembuatan surat rahasia ini dibuat langsung oleh pimpinan atau orang yang ditunjuk oleh pimpinan, ya. Kemudian di saat mau pengurusan surat keluar itu menggunakan 2 lembar pengantar surat rahasia, begitu. Kemudian lembar pengantar surat 1 diserahkan kepada penata arsip. Kemudian lembar pengantar 2 diserahkan kepada unit pengolah. Anak-anak, ini adalah perbedaan antara sistem buku agenda dan sistem kartu kendali, ya. Untuk sistem buku agenda ini merupakan sistem pola lama, sedangkan sistem kartu kendali ini disebut juga pola baru. Kemudian yang kedua, pencatatan menggunakan buku agenda, ya. Jadi ada agenda masuk, agenda keluar. Sedangkan kartu kendali itu menggunakan kartu, ya, kartu kendali namanya. Yang ketiga, kalau dalam sistem buku agenda, penyampaian surat menggunakan buku ekspedisi, ya. Itu buku tanda terima pengiriman surat. Kemudian kalau sistem kartu kendali itu menggunakan kartu kendali. Jadi tidak usah menggunakan buku ekspedisi. Kemudian yang keempat, pencatatan hanya dilakukan 1 orang karena menggunakan 1 buku, ya. Jadi gantian nanti. Kalau misalkan ada 3 surat berarti berurutan. Sedangkan dalam sistem kartu kendali ini bisa dilakukan pencatatannya secara bersama-sama karena 1 surat bisa menggunakan 3 kartu kendali. 1 orang bisa melaksanakan pengurusan 1 surat, sedangkan orang yang lain bisa mengurus surat yang berikutnya, begitu seterusnya, dan bisa dilakukan secara bersama-sama. Paham bukan anak-anak ini? Untuk tugas pada pagi hari ini adalah silakan kalian membuat skema prosedur pengurusan surat penting, surat biasa, dan surat rahasia dari materi yang sudah Ibu jelaskan pada PPT tadi, ya. Kemudian silakan kalian foto hasil kerja kalian dan kirimkan ke Classroom. Untuk hal-hal yang belum jelas, kalian boleh menanyakan di grup WhatsApp pelajaran kearsipan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.